Jadi kita menggarisbawahi apa? Kefanatikan itu sampai menghalangi orang-orang Quraisy masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Di surah Az-Zukhruf ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ya, ini kan fanatik, maknanya fanatik. Kemudian Allah berfirman, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan dinyatakan dalam ayat ini, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Jadi membeu. Apa yang mereka dapati dari bapak atau kakeknya, begitu ya sudah, mau apa lagi gitu bahasa kita. Demikianlah mereka dahulu mempertahankan agama dan keyakinan mereka tanpa berpikir dengan akal sehat. Yang penting ikut-ikutan. Ya. Sejak dahulu seperti ini ya sudah diikuti saja, padahal Allah Azza wa Jalla memberikan akal pada kita untuk berfikir. Begitu pula panca indera seperti mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Setelah itu ada fanatik pada sosok. Nah ini. Jadi kalau tadi kefanatikan pada apa? Ajaran, sekarang pada sosok atau orang yang ditokohkan atau disebut figur masyarakat. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat ditanya tentang mut'ah dan ihram. Jadi Ibnu Abbas ditanya tentang mut'ah. Jadi mut'ah pernah halal, tapi kemudian di akhir hayatnya Nabi SAW mengharamkan. Dan saya melihat dalam Majmu' Fatawa atau kumpulan fatwa dari lembaga riset di Saudi Arabia itu, namanya Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Di situ Syekh bin Baz waktu itu rahimahullah yang mengetuai. Ada pembahasan tentang pengharaman mut'ah itu 100 halaman persis. Ya. Dahulu dibolehkannya karena apa? Ada perang, sehingga sulitnya transportasi dan semacamnya. Pas di daerah baru, para kaum pria menikahi wanita setempat. Ya, kemudian Nabi SAW mengharamkan di akhir hayatnya, dan ini berarti yang sudah final hukumnya adalah sampai hari kiamat tidak boleh mut'ah itu, apa yang disebut sekarang dengan kawin kontrak atau ihram. Yani dahulu ada yang mau berihram di luar yang ditentukan Nabi SAW yang 4, dan di zaman Umar kata Imam Ibnu Hajar sampai disebutkan sepakatan sahabat 5 ditambah 1. Ada yang dalam riwayat 5-5-nya dari zaman Nabi SAW. Bagaimana nyampe di tempat yang 5 ini, titik ini, kemudian berganti dengan kain ihram bagi yang mau apa? Umrah atau haji. Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir saja Allah turunkan batu dari langit. Apa ini? Seperti siapa? Ashabul Fil. Siapa itu? Abraha dan pasukannya dulu dilempari dari langit dengan burung ababil yang membawa batu dari neraka. Kata Ibnu Abbas, awas kalian, jangan-jangan diturunkan lagi itu
ya, dari langit. Aku berkata pada kalian, Rasulullah bersabda, kemudian kalian bantah dengan perkataan bahwasanya Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ya. Jadi setelah itu kemudian muncul mazhab yang dikenal ada 4. Ya. Jadi untuk 100 tahun pertama belum ada namanya mazhab, itu belum ada. Kemudian muncul yaitu yang secara umurnya atau senioritas berdasarkan waktu yang disebut dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam kitab-kitab yang memuat biografi mereka rahimahumullah disebutkan bahwa masing-masing di zamannya dan di negerinya dengan kondisi masyarakat dan tantangannya. Ya. Kita bahas kemudian di sini yang pertama, Imam An-Nu'man ibn Thabit, nama beliau dikenal dengan Abu Hanifah rahimahullah. Beliau lahir di Baghdad, Irak tahun 91 Hijriah, menghadapi kaum yang rasionalis atau mengandalkan akal. Ya, sehingga beliau membantah mereka juga dengan pendapat dan alasan. Karena apa? Orang-orangnya ngandalin debat gitu kalau zaman sekarang. Sehingga dikenal mazhab ini kurang berdalil. Pendapat-pendapat beliau dibukukan oleh salah satu muridnya yang dikenal dengan Abu Yusuf dalam kitab bernama Al-Fiqhul Akbar. Ini kitabnya mazhab Hanafi. Sebagai contoh, beliau pernah didatangi kaum yang bertanya, apa bukti keberadaan Allah? Beliau menjawab, kalau di depan kalian ada tanah kosong, lalu 2 tahun ke depan ada rumah yang berdiri di sana. Terus saya bilang kalau rumah itu ada dengan sendirinya, apa kalian membenarkan saya? Kata Imam Abu Hanifah. Mereka menjawab, tidak, pasti ada tukang yang membangunnya, ada pemiliknya. Ya, demikian kata beliau rahimahullah. Bagaimana dengan alam semesta ini yang demikian teratur, ada siang dan ada malam, lantas kalian bilang tidak ada yang menciptakan dan mengaturnya. Di lain kesempatan beliau juga ditanya pertanyaan yang sama. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalau ada kapal yang berlayar di samudra, dihantam ombak dan gelombang air laut hingga sampai ke tepian. Kemudian saya mengatakan, kalau kapal itu tidak ada nahkodanya. Mereka berkata, tidak mungkin. Pasti nahkodanya handal sehingga berhasil dalam pelayaran mereka. Beliau menimpali, apalagi alam semesta ini beserta isinya. Akhirnya beliau wafat di tahun 150 Hijriah di negerinya, di Baghdad. Beliau dianggap sebagai sosok mujtahid maksudnya. Mujtahid ini orang yang ahli ijtihad. Ya. Kalau mujahid orang yang berjuang di jalan Allah, ya, sama mirip ya. Tapi mujtahid dengan syarat-syarat dari para ulama yang sudah masyhur ya. Di tahun yang sama, di wafatnya siapa? Imam Abu Hanifah, lahir Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya. Saat ini para penganut mazhab Hanafi maksudnya di sekitar Asia Tengah dan Selatan, Turki, Afrika dan Rusia. Ini para penganut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Beliau lahir di Madinah tahun 90 Hijriah. Kota Rasulullah SAW yang dikenal dengan keilmuan Islamnya terutama di bidang hadis, dan wafat di sana tahun 174. Kebalikan dari mazhab Hanafi,
beliau Imam Malik ini sangat ketat pendapatnya, meskipun beliau dikenal sebagai sosok yang tawadhu atau rendah hati dan wara' serta zuhud. Wara' yakni menjaga ketentuan halal haram, sedangkan zuhud itu ya, di atasnya. Orang yang misalnya urusan dunia tidak glamor. Diriwayatkan bahwa beliau tidak mau naik kuda atau unta dan memilih berjalan kaki di Madinah. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, bagaimana aku berada di atas punggung hewan sementara jasad Rasulullah SAW ada di bawah. Bisa difahami gitu? Sampai ke situ. Gimana saya di atas sementara jasad Rasulullah ada di bawah. Pernah ada rombongan dari Afrika, pemimpin mereka membawa 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Beliau hanya menjawab satu saja, sementara 39 pertanyaannya beliau jawab dengan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Sang pemimpin rombongan bilang, apa yang akan saya katakan pada kaum saya? Beliau berkata, Imam Malik bilang, katakan pada mereka Malik tidak tahu. Ya, coba orang sekarang ya, semuanya dijawab pertanyaan. Subhanallah, menunjukkan qillatul wara', qillat zuhud, tawadhu. Tidak ada. Dikatakan pula ada seorang budak, ada seorang penduduk Madinah akan mengenakan kain ihram dari rumahnya ketika akan menunaikan haji, mau meniru penduduk Makkah yang memang begitu hukumnya, ya, aturannya dalam syarak. Begitu Imam Malik ditanya, beliau menyatakan, aku takut kau tertimpa fitnah. Orang tadi dibilang, aku takut kau ditimpa fitnah. Orang itu menjawab, fitnah apa? Bagaimana maksudnya? Imam Malik menjawab, engkau seolah mendahului Rasulullah SAW dengan perbuatanmu. Engkau merasa jarak dari rumahmu akan menambah pahala ketika dengan mengenakan ihram dari rumah maksudnya. Sedangkan Rasulullah SAW keluar dahulu dari Madinah dan beliau baru mengenakan ihramnya di Dzul Hulaifah atau yang disebut dengan Bir Ali sekarang, Abyar Ali. Beliau pun menjawab dengan membaca ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Diriwayatkan pula bahwa Sa'id bin Musayyib rahimahullah, salah seorang tabi'in, melihat orang yang banyak melakukan salat 2 rakaat beberapa kali. Kemudian beliau melarang orang tersebut dan menyuruhnya berhenti dari perbuatan yang demikian. Orang ini membantah dan berkata, akankah Allah menyiksa saya karena saya salat? Ini ya, banyak kan orang beralasan seperti ini. Subhanallah, itu dari istilahnya lagu lama ya, katanya orang. Alasannya, kata Sa'id, saya khawatir kamu tertimpa fitnah, bukan karena salatmu, tapi karena engkau menyelisih sunnah. Kemudian belum baca ayat tersebut, yakni falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Baik, jadi sebagian orang menisbatkan riwayat ini kepada Imam Ahmad. Namun nampaknya yang sahih di sini adalah merupakan ungkapan Sa'id ibn Musayyib. Beliau di antara 7 ahli fikih di Madinah yang lahir tahun 15 Hijriah dan wafat tahun 94 Hijriah. Kemudian dikenal majelis Imam Malik rahimahullah sangat berwibawa. Begitu ada orang yang nyeleneh, tidak segan-segan Imam Malik menyuruh muridnya menyeret dia untuk dikeluarkan. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur mengenai orang yang bertanya tentang istiwa Allah di atas arsy. Ya. Beliau mengumpulkan berbagai hadis lantas dibukukan atas permintaan khalifah waktu itu. Sudah tahu ya kisahnya yang istiwa ini. Jadi
Imam Malik di majelisnya ditanya, "Ya Imam," kata si penanya, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah berfirman, Dia bersemayam di atas arsy yang Maha Penyayang. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana bersemayamnya? Imam Malik tertunduk, kemudian beliau kelihatan merah karena orangnya putih, dalam riwayat asla' atau botak kepalanya karena pinter ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib ya was su'al anhu bid'ah wa ma araka illa min ahli bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa dalam bahasa Arab itu sudah dikenal ya. Adapun tata caranya bagaimana, tidak ada yang tahu. Kemudian bertanya tentangnya adalah perbuatan bid'ah, dan saya lihat Anda di antara pelaku bid'ah. Kemudian Imam Malik menyuruh muridnya menyeret orang itu keluar ya. Mungkin bapak-bapak juga pernah ya nutut zamannya kita dulu sekolah, guru kalau sudah mentok sama muridnya kan suruh keluar gitu. Subhanallah ya. Jadi di sini Imam Malik pernah diminta apa? Untuk membukukan buku dari kumpulan hadis beliau ya, untuk diperbanyak. Beliau menolak karena khawatir orang-orang mengkultuskan kitabnya ya. Tapi kemudian pada akhirnya Imam Malik nulis juga yang dikenal dengan kitab Muwatta itu. Saat ini mazhabnya banyak digunakan di Afrika Utara dan di negara Bahrain ya. Beliau merupakan guru dari Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Kemudian karena yatim, ibundanya membawa beliau ke Makkah dan di sanalah belajar sejak kecil. Mengambil bahasa dari suku Hudzail di pedalaman selama 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta tadi, karyanya Imam Malik. Baru setelah itu ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Jadi ngafalin kitabnya baru ketemu orangnya, penulisnya gitu ya. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini di antara istilahnya keunggulan dan perbedaannya, beliau juga ke Baghdad. Beliau itu keliling ke Baghdad menemui murid Imam Abu Hanifah dan berjumpa pula dengan Ahmad ibn Hanbal. Keduanya saling belajar dan tukar menukar, yakni pengetahuan maksudnya. Setelah itu beliau ke Yaman menjadi qadhi di sana. Lalu berpindah ke Mesir dan wafat di situ tahun 204 Hijriah. Karya beliau berupa kitab Ar-Risalah yang memuat pendapat-pendapat beliau yang lama sehingga disebut dengan Qaul Qadim. Sementara kitab memuat pendapat-pendapat beliau yang baru tentang permasalahan fikih sehingga disebut dengan Qaul Jadid. Juga beliau sebagai peletak dasar ilmu usul fiqh, Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241. Dikenal sebagai pakar hadis dan ahli fikih. Mazhabnya dikenal paling ketat karena selalu dibangun dengan dalil. Kitabnya bernama Al-Musnad. Berdasarkan nama perawi atau sahabat dimulai dengan alif. Ya, berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Kemudian hadis-hadis riwayat beliau. Tidak semua hafalan beliau ditulisnya. Dalam riwayat hafalannya 40.000 hadis. Namun dalam cetakan modern Musnad Imam Ahmad berkisar 27.000 hadis. Dahulu di majelisnya duduk Al-Bukhari dan Muslim. Karena terilhami oleh sang guru keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim, membukukan kitab hadis dengan menyaring yang sahih saja.
Demikian juga murid beliau Abu Dawud As-Sijistani, ya, yakni 3 perawi hadis dari Kutubus Sittah itu muridnya Imam Ahmad. Ya. Kutubus Sittah yang lain apa? Ya, Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu. Baik, cobaan yang beliau terima berupa masalah akidah seputar Al-Quran kalamullah. Cobaannya di masa Imam Ahmad, yang beliau pertahankan meski sempat dipenjara oleh 3 khalifah di masanya. Dipenjara 3 khalifah di masanya, karena mereka para penguasa itu terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, ya, sebagai dampak dari penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Mazhab beliau Hambali sekarang diterapkan di Saudi Arabia. Ya. Ini kisah tentang Imam Ahmad yang dicambuk luar biasa, yakni. Ya, tentang kesabaran beliau. Bagaimana teman-temannya semuanya mengatakan, "Sudahlah, ikuti saja, nanti kau kalau bahasa sekarangnya seperti taqiyah, berpura-pura, tetapi dalam hati meyakini kalamullah, agar tidak dicambuk maksudnya." Ya, tapi Imam Ahmad rahimahullah dikuatkan oleh Allah Ta'ala, demikian sampai akhir hayatnya beliau dikenang, ya. Karena itu semua imam 4 tersebut di atas berkata, bila ada hadis sahih itu merupakan mazhab saya. Bila ucapan bertentangan dengan hadis Rasul, bila ucapanku bertentangan dengan hadis Rasul, buanglah pendapatku. Itu kata siapa? Semua imam 4 mazhab itu. Ya, benturkan ke dinding. Tidak boleh orang-orang mengambil pendapatku tanpa mengetahui dalilku dan seterusnya. Itu ungkapan dari keempat mazhab tersebut. Bermadhab itu dianjurkan khususnya bagi kalangan awam. Nah, ini kadang orang bertanya tentang boleh tidak bermadhab, apa hukumnya bermadhab? Ya, setelah kita tahu biografinya yang keempatnya, maka saya menyampaikan di antara pendapat dan keterangan para ulama dalam masalah ini. Bermadhab itu dianjurkan khususnya bagi kalangan awam dan pemula yang belajar fikih Islam atau yang lain. Selain itu juga keadaan kaum muslimin yang tidak semuanya belajar agama dengan baik. Di antara mereka ada yang berdagang, ada yang bertani, dan ada yang menjadi pegawai. Hingga kebanyakan mereka tidak belajar Islam melainkan hanya kulitnya. Ya. Karena itu mereka butuh acuan dan panutan serta sosok yang bisa mereka jadikan rujukan dalam hal ini. Ya. Jadi ini pentingnya, bukan untuk fanatik-fanatikan. Tapi apa? Untuk berlabuh. Oh iya, kalau masyarakat di Indonesia misalnya mengaku mazhab Syafi'i, ya sebenarnya yang harus konsisten. Akidah itu semua sama, 4 mazhab. Tapi mengenai fikih mungkin ada sedikit perbedaan, tapi bukan karena hawa nafsu. Ya. Di sini pentingnya, oh ya saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Ya ikuti, Imam Syafi'i mengatakan apa. Ya. Adapun yang terpelajar dari mereka dengan tetap menghormati para imam mazhab yang lain dapat menelaah dalil masing-masing sesuai permasalahan yang ada. Mana dari mereka yang dalilnya lebih kuat, maka itulah yang dipilih. Bukan sok pintar, tapi hal ini sesuai dengan wasiat mereka di atas. Semua imam mazhab tidak ingin banyak-banyakan pengikut, enggak. Tapi mereka menyadari di zaman itu, ya, mungkin hadis ini tidak sampai ke saya. Mungkin ada hadis ini yang butuh perjalanan mungkin 3 hari untuk ngambil hadis itu. Itu demikian mereka dahulu. Jangankan di masanya imam-imam mazhab, di zaman sahabat
Ibnu Mas'ud berkata begitu, kalau ada yang lebih tahu dari aku, bisa ditempuh kuda selama 3 hari, aku akan pergi orang itu, aku akan temui. Ya. Taib. Jadi ini yang saya sebutkan di sini. Karena keterbatasan sarana dan transportasi, jarak yang jauh dan memisahkan satu dengan yang lain, sehingga suatu riwayat atau dalil sampai pada salah seorang dari ulama dan tidak sampai pada yang lain. Adapun di zaman kita yang segalanya mudah untuk mengakses apa yang diinginkan oleh seseorang, maka melihat dalil itu lebih akurat bagi orang yang memiliki alat atau ilmu di bidang syar'i. Adapun bagi yang tidak, maka jangan lancang dengan bermodal browsing di internet, kemudian berbicara agama, apalagi berfatwa. Maka dia harus tetap tahu diri dalam hal ini. Ya. Jadi alat untuk mengetahui pendapat ulama, para ulama semua itu sebenarnya mengarang kitab dengan bahasa Arab. Maka alat untuk mengetahui itu ilmu syar'i sebenarnya adalah dengan bahasa Arab. Ya. Makanya kita harus hati-hati di zaman sekarang dengan semuanya mudah. Terjemah itu membantu, bukan segalanya. Ada buku-buku terjemah misalnya dari Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin atau itu membantu, bukan segalanya. Tapi tetap merujuk pada itu tadi. Mereka yang benar-benar tahu, ya. Karena di zaman sekarang jangankan yang awam ya. Saya dulu punya kakak kelas di Libya, Masya Allah, orangnya hafal Al-Quran. Di setiap keluar dari dari kelas pulang ke asrama mojok mesti suaranya didengar. Bukan tidur itu, pulang dari kuliah murajaah. Nanti asar di situ, nanti maghrib isya, begitu terus. Begitu keluar, karena berselancar di dunia maya, di internet, waktu masih awal-awal ada internet tahun 2000 itu, la haula, akhirnya gabung ngebom sekarang. Apa itu yang ngebom aliran begitu? Iya, yang bom Bali apa itu? Termasuk yang itu. Karena apa? Rapotnya itu hampir 100 semua nilainya. Kalau imtihan di kamar dia itu, teman-teman sekelasnya itu pada baris, mau tanya nahwu, mau tanya sorof, mau tanya faraid, tentang, keluar terus kayak gitu. Bayangkan, apalagi yang baru, ya. Jadi Allah dalam masalah ini, kalau kita tidak berhati-hati, ya, karena semuanya sekarang mengaku gampang tahu semua. Sebentar ya, tanya ke Syekh Google, digelari Syekh lagi, apa Mbah Google. La ilaha illallah. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian di sini saya sebutkan lagi, sebagian besar umat Islam terjebak dalam permasalahan seperti ini. Demi Allah, sekiranya mereka hidup di zaman ini, yakni para generasi awal umat Islam maksudnya, mereka akan menarik pendapatnya jika mengetahui dalilnya ada pada temannya atau orang lain. Sebab mereka orang-orang yang bersih hatinya, tidak punya kepentingan untuk meraih keterkenalan, apalagi mengumpulkan pengikut maupun memburu jabatan. Itulah para imam kaum muslimin. Nah, contoh di sini masalah qunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i setiap subuh melakukan. Mereka berdalil dengan hadis, sementara dalam mazhab Hambali menilai hadis tersebut dhaif. Ya, apa hadisnya? Karena Nabi SAW yaqnut hatta faraqal hayah.
Itu hadisnya. Dahulu Nabi berkunut sampai beliau wafat. Kemudian karena di sini tidak disebutkan saya karena terlalu panjang. Ya, ala kulli hal. Jadi dinilai oleh siapa? Mazhab Hambali itu dhaif, sehingga tidak kuat untuk dijadikan pegangan. Namun mereka, yakni mazhab Hambali, kunut seperti di 10 hari terakhir Ramadan, ataupun saat ada peristiwa genting, ya, peristiwa apa? Seperti Filistin, ya, ataupun yang lainnya. Ini kemudian dikenal dengan istilah kunut nazilah. Solusi atau jalan keluarnya adalah bila kita menjadi makmum dan imam salat kunut, maka kita kunut. Jika imam tidak kunut, maka kita tidak usah kunut. Ya, karena imam itu dijadikan di depan untuk ditiru. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi SAW. Karena kunut bukan rukun atau wajib salat, sehingga tidak mempengaruhi pada sah atau tidaknya ibadah tersebut. Ya, selesai masalah. Tapi kalau ekir-ekiran, waduh, sudah tidak selesai-selesai ini. Ya. Kemudian hal ini berkembang untuk zaman sekarang. Orang-orang yang katanya tidak mau bermadhab, namun mereka bertaklid atau mentaklid meniru sosok tertentu yang dianggap guru spiritualnya. Anehnya mereka mencela yang bermadhab, namun mereka terjebak dalam hal yang lebih buruk, yaitu fanatik Buddha. Ya, padahal gurunya sendiri bermadhab, namun sang murid tidak mengetahuinya. Di Timur Tengah ada kelompok yang dijuluki Al-Madakhilah. Ya, jadi ini setelah saya menjelaskan tentang awal mula bagaimana 4 mazhab itu, kemudian kita beralih sekarang di zaman kita sekarang. Di Sabah, di Timur Tengah ada kelompok yang dijuluki Al-Madakhilah atau Al-Madakhiliyah. Nah, ini nisbat kepada Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ya. Bahkan sebelumnya ada kelompok yang disebut Al-Jamiyah. Nisbat kepada sosok bernama Muhammad Aman Al-Jami. Banyak orang mereka mengira kalau mereka adalah orang-orang Salafi. Padahal tidak sama. Untuk mengetahui hal ini, jangan menyorot pakaian atau penampilannya saja, namun dalam hal ini yang dititik beratkan adalah pada pemikirannya, pola pikirnya, cara berfikirnya. Kaum Al-Jamiyah bermula dari Universitas Islam Madinah, karena beliau tadinya mengajar di sana. Munculnya kelompok ini di awal 90-an, ya, sebagai refleksi dari perang Khalij, yaitu kala Irak menyerbu Kuwait yang didukung oleh Saudi Arabia dan sekutu mereka yang sangat disayangkan, yaitu Amerika. Kelompok ini memandang loyalitas terhadap penguasa harus mutlak. Siapa? Kelompok Al-Jamiyah dan Al-Madakhilah. Kaum Al-Madakhilah ini dengan ide yang sama dengan Al-Jamiyah mereka berjalan. Hanya saja Al-Madakhilah lebih di bidang mengkritisi lawan dengan kata-kata dan kalimat yang pedas dan tidak layak. Kaum apa? Al-Madakhilah. Ini biar kita tahu, ya. Bahkan terhadap sesama dai disertai label ahli bid'ah. Ini sesama dai yang istilahnya konsisten dengan sunnah, atau mencari-cari kalimat lainnya seperti menjuluki mereka Qutbiyah. Ada orang dijuluki Qutbiyah, yaitu dianggap mereka pengikut Sayyid Qutb yang berasal dari Mesir.
Ya. Juga kaum Madakhilah ini mengatakan orang dengan sururiyah. Siapa pengikut Muhammad Surur yang berasal dari Suriah dan lain-lain. Jadi di majelisnya mereka selalu mengatakan Qutbiyah, itu Sururiyah. Selalu begitu. Kita lihat di sini. Ya. Mereka ingin menerapkan jarh wa ta'dil. Apa jarh wa ta'dil itu? Melukai dan meluruskan. Ilmu dalam ilmu hadis, ya. Itu di zamannya kaum ahli hadis. Sementara kita hidup di zaman yang orang-orang tidak sama pengetahuannya dengan generasi terdahulu. Sehingga ada yang menyebut mereka pengibar bendera jarh wa ta'dil tadi. Bahkan ada yang menyebut bahwa menurut mereka yang penting memecah belah. Na'udzubillah. Yang penting memecah belah. Sehingga di antara mereka sendiri pada awalnya bersama, nanti endingnya atau pada akhirnya mereka saling mengumpat satu sama lain. Subhanallah. Makanya kita di sini pakai akal sehat, ya. Wallahul musta'an. Kalau sudah ikutan kelompok ini, wallahul musta'an. Jadi tidak ada yang benar melainkan dirinya sendiri. Itu sudah kuncinya. Kesana cuma memvonis, kesini memvonis, ya, habis untuk itu. Banyak ketimpangan yang akan didapati oleh orang yang menelusuri kelompok ini. Sebagaimana mereka mencari-cari kesalahan orang, Allah singkap aurat mereka yang justru lebih banyak. Misalnya gampang membid'ahkan orang atau sesuatu. Dari catatan para ulama sekarang ada yang mencatat bahwa mereka membuat bid'ah yang tidak pernah diucapkan kaum salaf, yaitu seperti ungkapannya, yaitu qala bilisanillah, berkata dengan lisan Allah. Ini kaum Madakhilah saja yang sampai lancang mengatakan demikian. Kemudian Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam fatwa dan tanya jawab beliau ketika ditanya mengenai kelompok orang yang suka mengumpat terhadap dai yang lain dan menjelek-jelekkan mereka atas nama jarh wa ta'dil, beliau menjawab. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau Al-Allamah. Beliau ini sekarang dikatakan baqiyatus salaf, satu-satunya rujukan yakni yang meniru kaum salaf. Ketika beliau ditanya tentang kaum Madakhilah, apa jawab beliau? Ilmu jarh wa ta'dil itu dalam periwayatan hadis, kata beliau, dalam periwayatan hadis. Tapi kalau membicarakan di berbagai majelis, maka itu namanya ghibah dan namimah, menggunjing, ya, menggunjing. Kalau orang tahu hadis tidak tahu tentang cara periwayatan, tidak. Ya, nah, ini ketimpalan yang ada. Contohnya, syekh lainnya menyebut perbuatan mereka dengan syahwah khafiyah. Jadi kaum Madakhilah dikatakan mereka selalu memperturutkan syahwah khafiyah, yakni syahwat yang tersembunyi. Apa maksudnya? Dahulu ini dilakukan oleh orang-orang karena persaingan. Misalnya sama-sama belajar pada guru yang sama. Sama-sama belajar pada guru yang sama. Selalu mereka mengatakan misalnya Syekh siapa yang dijadikan Syekh Robi, terus begitu. Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Yahya Al-Hajuri, terus. Nanti terus. Tak cocok lagi. Masalahnya mereka nyari yang cocok dengan hawa nafsunya. Sehingga dikatakan ada kaedah dahulu apa? Kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Ucapan sesama teman, yakni belajar yang istilahnya satu angkatan, itu dilipat atau digulung layaknya berkas di laci yang tidak dibaca.
tidak dijadikan sebagai bahan periwayatan. Tidak dijadikan sebagai periwayatan. Contoh yang diberikan dalam hal ini ketika Imam Az-Zahabi menilai Al-Qarafi. Ini sama-sama alim sezaman. Keduanya merupakan murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ketika siapa? Az-Zahabi menilai Al-Qarafi itu tidak dianggap, atau sebaliknya maksudnya. Kemudian alangkah banyaknya di zaman sekarang dai yang satu menilai dai yang lain. Pemicunya adalah penyakit hati, bukan kebenaran atau ilmu. Di Timur Tengah ada orang yang selalu dicela oleh kelompok ini. Namanya Abdurrahman Abdul Khaliq dari Kuwait. Ketika menjadi MC dalam acara bersama Al-Allamah Ibn Baz, beliau berkata, sekiranya, ini yang dicela oleh dai yang sebagian di sini. Kata siapa tadi? Abdurrahman Abdul Khaliq, sekiranya umur itu bisa dipersembahkan, niscaya sisa umur saya akan saya berikan pada beliau rahimahullah. Akan saya beri pada Ibn Baz. Karena manfaatnya kepada umat lebih banyak daripada saya. Ini saya siapa? Subhanallah, ada orang yang sampai berpikir sedemikiannya. Daripada saya sudah paling pemula, belajar pemula, mending sisa umur saya berikan pada Syekh Fulan, yakni Syekh bin Baz, kata Abdurrahman Abdul Khaliq. Beliau mengucapkan kalimat yang sama kala menjadi MC saat Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini yang baru meninggal kira-kira setengah tahun yang lalu, ketika berkunjung ke Kuwait. Ungkapan semacam ini menunjukkan ketulusan dan kebersihan hati. Namun bagi kelompok Madakhilah ini tidak berarti. Maksudnya Allah yang justru memberikan umur panjang kepada beliau yang dihabiskan dalam belajar dan mengajar hingga mencapai 81 tahun, ya. Dan itu wafat di tahun 2021 yang rahimahullah. Ya. Jadi sampai ada channel ini, sumbernya saya sebut Madakhilis. Ya. Itu tentang apa? Wallahul musta'an. Baik, sebagaimana yang lain, kelompok ini bahkan memiliki orang-orang yang di hampir setiap negeri kaum muslimin, tak terkecuali di Indonesia. Para pelajar yang mengaku ke sana dan belajar padanya, bahkan ada yang cuma sekedar bertemu terus pulang ke Indonesia lantas mengaku-ngaku sebagai muridnya. Ya, banyak. Boleh jadi syekh tersebut tidak kenal dengan dia. Sebagaimana ungkapan penyair dahulu apa? Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqir lahum bidzaka. Semua orang mengaku oh Laila itu, ya, di sini apa? Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, namun Laila sendiri tidak tahu menahu siapa dia orangnya. Kamu maksudnya gini, kamu kenal Laila enggak? Oh Laila tetangga saya, padahal masih berapa rumah. Kamu tahu Laila enggak? Oh, belajar sama saya satu kelas, padahal tidak. Begitu orang. Wallahu musta'an. Itu perumpamaan di masyarakat Arab ya. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, karena Laila ibaratnya bunga desa kalau di kita. Sosok yang dikenal semua orang. Baik. Nah, berikutnya di sini, mereka mewanti-wanti kelompoknya agar tidak belajar agama melainkan pada orang-orang tertentu yang mereka tunjuk. Ini cirinya juga. Wallahul musta'an. Sehingga ya seperti katak dalam tempurung. Ya. Sehingga rela mereka berpindah kota. Subhanallah. Bahkan meninggalkan pekerjaan dan menelantarkan sekolah anak-anaknya. Karena kefanatikannya itu tadi, demi mengejar ustadznya. Allah musta'an. Bagi mereka ijazah sekolah tak penting, bahkan tidak sah. Na'udzubillah, tidak usah maksudnya. Sehingga salah faham
dan dikatakan bid'ah. Itulah doktrin yang diterima, padahal pada akhirnya mereka hidup dalam kejumudan seolah katak dalam tempurung. Ya, keadaan mereka persis seperti gelas, akalnya kosong, seperti gelas kosong ya, akalnya maksudnya. Lalu terisi, maka isi yang pertama itulah yang mewarnai dan menentukan. Gelas kosong, ini apa ini? Kok agak kuning? Jeruk ya? Yang ini air putih ya? Nah, demikian gelas itu. Dituangin apa saja, demikian orang. Begitu yang siapa yang digurukan itu ngisi, ya sudah, isinya begini. Oh, ini yang isi begini. Ya. Sebagaimana ini perumpamaan juga dalam masyarakat Arab, para ulama mengatakan juga sebagaimana keadaan orang yang jatuh cinta tidak melihat aib pada orang yang dicintainya. Ya. Dahulu Qais ibn Mulawwah, penyair jahiliyah, berkata, ya, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana. Ya. Cintanya menghampiriku sebelum aku mengenal namanya cinta. Karena hatiku kosong, maka cinta itu kuasa dan menjadikannya buta. Ya, sudah tidak bisa. Nah, belakangan ini ada yang mau sadar setelah 20 tahun. Ini dari pengamatan ya. Bahkan Allah musta'an dari keluarga. Ya, setelah 20 tahun lebih, namun mereka tak kuasa melepaskan diri dari cengkraman orang yang selama ini mereka kultuskan. Ya, ini bukan orang-orang tidak terpelajar, bahkan dokter ini masalah. Ya, baru tersadar setelah anak-anak mereka besar, namun ijazah SD saja gak punya. Dahulu mereka dibohongi, katanya tanpa ijazah bisa kuliah di Madinah atau yang lainnya di Timur Tengah. Dibohongi siapa? Sang ustadznya tadi. Alangkah benar ungkapan pepatah dahulu, ya, sepandai-pandai menyimpan bangkai, pada akhirnya baunya kecium juga. Sekarang bingung mau kemana, ya. Saya kalau kasarannya, saya tidak mungkin kita semuanya, anak-anak semuanya jadi ustadz gitu ya. Dalam lingkup kehidupan kita butuh sisi ini, butuh sisi itu. Nah, disinilah pentingnya bersosialisasi dengan masyarakat. Bersekolah itu tidak hanya semata-mata guna mendapat ijazah, tapi di situ ada interaksi dengan sesama. Bagaimana bersikap dan melatih diri biar cakap ketika ada perbedaan pendapat atau pandangan mengenai suatu hal, sementara mereka menutup diri dengan kelompoknya saja. Dari sini kita bisa mengukur tingkat rasio dan intelektual mereka, sebagaimana mereka senang dan mencari-cari kekurangan orang lain. Di saat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla singkap kekurangan mereka, dan justru lebih banyak dari yang mereka olok-olok. Persis sebagaimana gambaran Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada yang menertawakan. Sementara itu kaum salafiyin, ya, ini yang salafiyin yang sebenarnya, mereka berusaha untuk meniti jalan as-salafus salih. Ya, ini kejadian di Jawa Tengah sebenarnya. Subhanallah, saya dengan suami bibit saya mengundang makan siang salah seorang dari ustadz mereka. Ini suami bibit saya sudah sepuh sudah. Ustadznya masuk itu bareng anaknya dari Jumatan, meludah.
di depan saya, dan dalam Islam meludah bagaimana? Ke sebelah kiri, jangan di depan orang, ditutup dengan debu. Begitu. Tapi mana mereka? Tidak punya akhlak sama sekali. Ya, wallahu musta'an. Baik, jadi sementara di sini kaum as-salafus salih, yakni yang berusaha meniti generasi awal dari umat Islam, para sahabat dan setelah mereka kaum tabi'in, dalam bidang akidah atau keyakinan mereka ikut juga, dalam bidang muamalah atau interaksi keseharian juga pakai akhlak, dalam ibadah sama, termasuk dalam penampilan. Syekh bin Baz rahimahullah mensifati mereka, yakni kaum yang seperti tadi, ya, hal yang kurang pada mereka yaitu kurang bijaksana. Dalam lafaz bahasa Arabnya Syekh bin Baz mengatakan apa? Yang kusuhumul hikmah, kata Syekh bin Baz, mereka yang begituan tadi. Kalau soal akidah iya, lurus, lempeng iya, berusaha iya, tapi tak punya toleran dengan orang itu tidak ada. Kasar dan apa ya disifati, wallahu musta'an. Itulah mereka. Berarti apa? Para pelaku atau orang-orangnya sebagian yang melakukan kesalahan bukan manhaj dan sistemnya yang salah, sehingga ada yang menyebut dia dengan istilah apa? Salah fikiran, bukan salafi sejati. Bukan salafi sejati, salah fikiran. La haula wala quwwata illa billah. Kalau salafi yang hak bukan begitu. Ikut salafus salih. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana al-jamiyah, mana al-madakhilah, dan mana salafi. Karena pakaian mereka yang sama, cingkrang bila laki-laki, bercadar bila perempuan, lantas dipukul rata dengan dianggap sama. Jadi yang disorot adalah masalah fikrah atau pemikirannya, bukan zahirnya atau penampilannya, yang seperti itu saja. Fenomena ini terjadi di kalangan pria. Adapun di kalangan wanitanya, berapa banyak saat ini kaum wanita bercadar namun postingan-postingannya di medsos mempertontonkan busana dan badannya. Itulah masalahnya. Kalau hati mereka diisi dengan iman dan akalnya diisi dengan pengetahuan Islam yang lurus, niscaya tidak akan berbuat demikian. Mereka kira dengan berbuat begitu tidak ketinggalan zaman. Sungguh salah praduga mereka. Ada lagi, yaitu fanatik terhadap ormas. Nah ini yang akan menghalangi hidayah. Fanatik dengan apa? Ormas, organisasi masyarakat. Orang kalau sudah fanatik dengan yang satu ini, maka dia akan melakukan apa saja untuk kemajuannya. Kalau organisasi itu berbasis Islam, bukan Islamnya yang ditonjolkan, namun organisasinya. Bahkan di masyarakat ada eksperimen berupa pertanyaan, apa agama Anda? Dijawabnya agama saya NU atau MD. Ya subhanallah, bukan Islam jawabnya. Atau yang lain. Tentu yang demikian merupakan fanatik yang tercela. Dari sini kita belajar mempetakan mana wasilah, sarana, dan mana ghayah atau tujuan. Ya, sarana seperti organisasi atau yayasan boleh saja tujuannya adalah menjunjung tinggi agama Islam, ya, dan kemuliaannya. Sama halnya orang mau bepergian keluar kota, ya, dia mau naik bus, mau naik kereta, yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, ada orang yang fanatik kalau ndak kereta ndak mau, gitu ya. Tapi ya dia harus pesen kan ribetnya kereta itu. Ada orang yang yang mungkin ya saya bisa sekarang sudah ketemu apa di terminal ya naik ya. Mau busnya Coyo apa busnya apa Restu apa. Yang penting kan sampai. Ya, begitu. Demikian halnya pengajian. Sebagian orang melihat ustadznya, bukan isinya.
Bukan ilmu yang disampaikan. Di saat ini dakwah semarak, akan tetapi semaraknya itu bila mendatangkan dari luar kota misalnya, alias karena wajahnya baru. Iya, betul ndak ini? Dengan alasan ganti suasana. Sekali lagi, bukan untuk mendapat faedah berupa ilmu agama yang benar. Isi dan intisari dari yang disampaikan tidak diperhatikan. Ya, Ustadz itu bukan artis, dan jangan memperlakukan mereka begitu. Kalau dai yang mendatangkan dari luar kota itu biasanya sekali atau dua kali dia menyampaikan ceramah, setelah itu pulang. Kalau bagus dampaknya tidak seberapa, kalau jelek panitia yang akan dapat komplain dari banyak orang. Iya. Sedangkan ilmu yang sebenarnya adalah yang kontinu, berkesinambungan dan terus menerus. Ini hanya bisa terwujud dengan ustadz yang sekota atau sedaerah. Ya. Bahkan kalau disampaikan mungkin sama sebenarnya. Wallahu musta'an. Itu karena masalah itu tadi. Demikianlah soal fanatisme itu sebenarnya memperturutkan hawa nafsu yang terselubung. Masing-masing mengaku dirinya di atas kebenaran, padahal kebenaran itu tidak mengakui mereka. Bahkan kebenaran itu nantinya akan membongkar bahwa mereka di atas kebatilan. Na'udzubillah. Meski sekian lamanya tertutupi oleh pakaian yang kelihatannya benar, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari hal ini. Fanatisme itu tetap ada sejak dahulu kala, namun Islam mengalahkannya dengan berbagai ajarannya yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara, kata Nabi, yang perkara jahiliyah sejak lama ada, tapi tidak bisa lepas dari umatku. Nabi menyebutkannya al-fakhru fil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan niyahah. Apa saja? Yang pertama, berbangga-bangga dengan kebesaran leluhur. Wah, saya ini keturunan ini. Hah? Raden, ya. Atau mbah siapa? Mencela. Kemudian yang kedua, perkara mencela keturunan. Ini dari sini, ini dari sini. Ini kalau dalam masyarakat Arab itu ada yang sama-sama satu kabilah tapi lain. Artinya saling mencela. Dulu ada penyair namanya Farazdaq, ada Jarir, sama-sama dari Bani Tamim, tapi saling ngenyek gitu loh. Kau dari keluarga, padahal sama-sama Bani Tamim. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, al-istisqa bin nujum. Wah, ini bintang ini, bintang ini. Sekarang lama tidak turun hujan, ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Jangan sampai keyakinan ini muncul. Kemudian yang keempat, meratapi mayit atau niyaha, ini juga bagian dari tradisi jahiliyah yang sekarang dipraktikkan khususnya di bulan Muharram ini oleh kaum Syiah dengan acara Husainiyah. Wa qala an-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah 'alaiha sirbal min qatiran wa dir' min jarab. Kemudian dinyatakan oleh Nabi juga, orang yang melakukan niyahah atau mengerang itu saat ada kematian, bila mati sebelum ia bertobat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Na'udzubillah. Itu ancamannya. Ini biasanya tidak semua, tapi kebanyakan wanita yang melakukan. Ya, dulu di zaman jahiliyah, kalau ada keluarga sini, misalnya keluarga sebelah ada kematian, tidak ada yang bisa nangis. Nyewa itu perempuan-perempuan yang bisa nangis. Kok bisa ya? Ya sama kayak artis. Artis tidak bisa nangis, di apa nangis? Tuntutan, ya. Wallahu musta'an. Baik, di sini dikatakan berbangga dengan nasab, dengan hasab, maksudnya memuji ketinggian dan sifat keutamaan yang dimiliki ayah dan kakeknya dalam rangka menyanjung diri dan mencibir orang lain.
Sifat ini tercela karena kita dianjurkan agar rendah hati, mengecilkan nasab, garis keturunan orang dan kekurangan mereka, bahkan meremehkan nenek moyangnya dan menyanjung nenek moyang sendiri. Misalnya dengan ungkapan, dia tidak ketahuan nasabnya, dia keturunan orang jelek, bibitnya rendah dan lain-lain. Adapun menisbatkan hujan kepada bintang, sekalipun meyakini kalau yang menurunkan Allah, ini adalah bagian dari keyakinan jahiliyah. Ini syirik asghar, karena menjadikan sebab yang bukan sebenarnya. Kalau sampai meyakini bintang sebagai pelakunya dan menafikan peran Allah, maka jatuh pada syirik akbar, bisa keluar dari Islam, karena yang demikian bertentangan dengan tauhid. Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Sedangkan dalam hadis Nabi menyatakan siapa yang lamban dalam beramal, nasabnya tidak akan membantu. Ini dalam hadis Nabi. Ya, inna akramakum indallahi atqakum dalam ayat tadi. Kemudian Nabi mengatakan man abta'a amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Ini dalam hadisnya. Dahulu beliau menghimbau putrinya, kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha agar beramal. Abu Lahab paman Nabi langsung divonis neraka dengan diturunkannya satu surat penuh yang menjelaskan. Demikianlah seharusnya berkenaan dengan fanatisme terhadap yang mengaku-ngaku keluarga Nabi, yang belum tentu kebenarannya. Kalaupun benar keturunannya yang keberapa, tidak ada jaminan langsung masuk surga, apalagi kita. Ketika para sahabat saling berbangga dengan suku masing-masing, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang berasal dari Persia bukan Arab, berkata, Abil Islami la abali siwahu idza iftakharu bi Qaisin aw Tamimi. Apakah tidak cukup dengan Islam aku berbangga diri saat mereka mengaku-ngaku berasal dari suku Qais atau Tamimi? Akhirnya Allah Azza wa Jalla memuliakan Salman dengan surganya, dan Allah hinakan Abu Lahab yang dari keluarga beliau sendiri dengan neraka. Sebagai kesimpulan bahwa kebenaran itu luas, jangan dipersempit dengan pola pikir kita yang kerdil sehingga menutup diri dan ruang berpikir yang pada akhirnya merugikan diri dan orang lain. Kemudian pendapat seseorang bisa diambil dan ditolak kecuali ayat yang tegas maupun hadis yang jelas. Ya. Keduanya adalah pegangan yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Manusia itu terbatas dan tidak bisa memonopoli kebenaran secara mutlak. Berubah fikiran dari yang jelek pada yang baik bukanlah tanda kelemahan, ya, tapi bukti kecerdasan dan kedewasaan. Menghargai perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan ancaman, karena hal itu justru akan memperluas wawasan dan pengalaman hidup Anda serta membangun pola pikir yang objektif dan rasional. Jadi demikian setelah kita menyelami tadi berkenaan dengan penghalang yang keempat dari penghalang-penghalang hidayah, yaitu masalah fanatisme. Fanatik, ini fanatik terhadap sosok, fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap apa tadi, organisasi, ormas dan semacamnya. Maka hendaknya sekali lagi kita fahami dengan benar masalah ini. Baik, mungkin ada yang didialogkan. Masya Allah, monggo dari yang waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya tahu ini banyak bermahal sapi. Saya pernah melihat dia orang itu bergelar doktor, tapi seorang yang sangat cepat sekali belajar. Benar-benar satu keluarga itu semua. Itu menurut apa ya? Pasang atau gimana?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengabarkan bahwa di antara umatnya memang ada yang salatnya ini yangkur kama yangkur ad-dik. Salatnya itu cepat persis sebagaimana ayam jago matok jagung. Gimana? Ruku dan sujudnya tidak sempurna. Jadi tidak bisa kita mengukur orang dengan doktornya, profesornya. Bahkan saya mendapati ada yang sudah doktor di sebuah kampus pondok tak sholat Jumat. Apanya yang salah itu? Salah pikirannya. La haula wala quwwata illa billah. Demikian urusan salat. Tidak bisa tadi ngukurnya dengan doktor. Saya mengukur sekarang dengan yang hafizul Quran. Ada. Dia pas salatnya pelan. Kalau pas salat jahriyah maghrib isya subuh, karena dibaca dengan tartil dan coba suruh zuhur asar. Oh haula wala quwwata illa billah. Jadi masalahnya al-wa'i dalam bahasa Arab. Al-wa'i itu apa? Faham mendalam. Itu yang akan menyelamatkan. Ya. Jadi masalah ini sekali lagi bergantung pada setiap orang bagaimana dia menerapkan. Dan mungkin kita akan mengambil pelajaran di sini. Di antara kita mungkin sudah 20 tahun sholat, 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih sholat. Tapi sholat kita yang mengesankan berapa persen? Sholat kita yang mengesankan berapa persen? Nabi SAW kalau beliau akan mengomando para sahabat untuk sholat setelah urusan softnya, Nabi mengatakan apa? Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seolah salat ini salat terakhir kalian. Salat ini sekarang ini terakhir. Kalau habis ini mati. Kira-kira orang yang perasaannya seperti itu mau salatnya cepat apa menyerapi kira-kira? Pasti akan tumakninah, tenang. Nah, kita tidak pernah menghadirkan perasaan demikian. Seolah dalam tanda kutip salat kita selama ini menggugurkan kewajiban, sekedar itu. Bas, apa ini? Oh, entar lagi tuh. Nanti Allahu Akbar, Assalamualaikum wassalam. Di antara makanya sampai di sini kita kenali diri kita sendiri. Ya. Saya ini bisa yang salat tenang kalau bisa begini. Makanya variasi dalam tanda kutip sesuai sunnah Nabi SAW penting kita ya. Saya contohkan tadi karena kaitannya dengan fanatik tadi ya. Misalnya ada dari umat Islam fanatik, pokoknya doa iftitah atau istiftah harus apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, gitu udah bisa. Kelompok A, kelompok B mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Pokoknya ini lemah misalnya. Padahal sama-sama. Nah, kita dalam salat mungkin salat sunnah tadi pakai apa? Wajjahtu wajhiya. Nanti pas salat fardu kita pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Itu bagus. Sehingga ada suasana baru, sehingga kita tidak bosan dengan salat kita. Sebagaimana Nabi SAW khusus untuk salat qiyamul lail, Nabi baca doa lain. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardh anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini ila ma hum yakhtalifuna fihi ya biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau salatnya demikian kira-kira ada kebosanan enggak? Insyaallah enggak ada. Setan enggak bisa menguasai, akan ditepis semua. Ya.
Itu diantara siasat dalam mengatur kita supaya sholatnya tidak seperti itu. Jadi boleh jadi orang yang dikarenai oleh Allah hidayah, dia sholatnya akan sekalipun tidak punya embel-embel DR atau prof atau apa, sholatnya dia tenang. Ya, jangan mengukur dari situ. Allah boleh jadi bahkan berapa banyak kalau kita mau mengukur itu. Profesor-profesor begitu hanya lambang, suruh ngaji coba. Tidak bisa panjang pendek. Apalagi idgham, ikhfa, iqlab. Tidak bisa. Kalau ingin tahu buktinya coba tuh. Kalau khotib fulan, prof dor. Terus imamnya siapa? S1 ndak? Iya kan? Anak pondok balik. Atau baru kelas sekian. Subhanallah. Mana itu? Dompleng apa? Timpal ya. Nah itulah. Ya, jadi masalah ketakwaan, iman ini masalah yang tidak bisa distandarkan gitu ya. Wallahu musta'an. Baik. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah yang di Indonesia itu beberapa kelompok polisi tadi yang biasanya tidak menjawab salam selain bertulisnya mereka gitu. Terus kemudian ada pernah yang saya ikuti itu dalam seperti itu berdalih dengan untuk apa istilahnya menyelamatkan sanad ilmu gitu. Itu harus ustadznya jangan ikutin itu karena ada yang memang gini ya. Seperti itu bagaimana kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW dalam hadis mengatakan Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal atau enggak. Ya. Terus kita pasang standar harus begini. Yang semanhaj atau seini dengan saya. Kita di masyarakat tidak bisa begitu. Istilahnya dalam artian apa? Ada orang mungkin kalau disalami malah justru akan memompa dia untuk tahu Islam. Ya. Sementara kalau kita biarkan mereka, siapa yang akan membimbing mereka, menuntun mereka? Gimana? Ya. Kaidah itu istilahnya tidak menjawab salam. Dahulu Nabi SAW ngasih pelajaran misalnya pada 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, Hilal ibn Umayyah, Ka'ab ibn Malik dan seterusnya. Ya. Itu siapa yang ngasih, yang menghajar, yang istilahnya memboikot? Nabi SAW. Statusnya beliau di atas, Nabi panutan. Dan peristiwa itu sudah tahun 9 Hijriah. Nabi sudah menggembleng sahabat berapa? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun para sahabat sudah digembleng oleh Nabi SAW. Lainnya orang tidak tahu alif ba, tidak tahu ngaji salat. Terus siapa yang akan nunjuki mereka, yang membimbing mereka? Ya, terus kita akan pakai kaedahnya Nabi yang kepada para sahabat begitu. Sahabat juga sudah pada berilmu. Gimana akan diterapkan kepada orang-orang yang jahilin, orang-orang yang bodoh masalah agama? Ya, Allah musta'an. Ya, problematik semuanya, mereka rata-rata begitu. Problematiknya urusan keluarga, muamalahnya, akhlak yang bobrok dan seterusnya. Jadi karena itu tadi, Allah musta'an. Ya, banyak hal tentang masalah ini mengenai mereka ini.
Ya, karenanya sebenarnya subhanallah, ada dari mereka sekarang mungkin di tengah kelompok mereka terkenal dulu, ya, istilahnya berkisar 10 tahun 15 tahun yang lalu mau ceramah di masjid masih minta ke saya muqaddimah itu, suruh tuliskan. Ya, terus sekarang jangan ditanya, lari kalau ada saya, tidak mau nyapa dan seterusnya. Apa begitu Islam? Nah, sebenarnya kan saya yang tahu kartunya. Sebenarnya jahil. Ya, Allah musta'an. Gimana sifat kekanak-kanakannya? Sudah, misalnya sama orang tuanya diarahkan sekolah, sudah kelipi aja, habis selesai dari mondok. Oh, terlalu rendah materinya, ngulang lagi. Bersabar. Akhirnya mau milih enggak, mau milih instan, akhirnya kabur. Ini Libya sudah di bawah naungan Saudi Arabia, yakni manhaj dan seterusnya, kurikulum masih dianggapnya salah. Akhirnya kabur yang kemana? Bilang belajar ke Yaman. Ternyata di Yaman jualan madu. Wallahi, dari mereka. Yaman itu negara taat, negara susah, banyak perang, labil terus. Gimana akan belajar di tempat seperti itu? Gitulah. Kita pakai akal sehat. Ya. Dulu siapa? Syekh Mukbil saja itu dulu belajarnya di Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya. Allah musta'an. Hatta Syekh Rabi dahulu juga dan dosen. Tapi karena begitu akhirnya dicabut. Ya. Allah musta'an. Jadi intinya mereka mau memindahkan konflik yang di Timur Tengah ke sini. Selesai. Problemnya yang di situ mau dipindah ke sini. Kita pakai akal sehat. Ya. Wallahu musta'an. Jadi hendaknya kita perhatikan betul masalah ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjuki mereka kalau memang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, dan mudah-mudahan Allah mencukupkan kita dari kejelekan mereka kalau memang tidak bermanfaat. Allah musta'an. Ya, masih ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya tadi sebelum membaca di buku Pembahasan Hidayah ini, tadi disampaikan juga bahwa kita sebagai orang awam yang belum tahu banyak tentang agama ini, sebaiknya dianjurkan untuk bermakan. Ya, sebaiknya dianjurkan untuk bermakan. Nah, sekarang bagaimana kita memilih dari 4 mazhab yang terkenal itu untuk kita ikuti? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa namanya hukumnya kalau kita bermajelis dengan orang yang bermadzhab lain dengan kita? Mungkin itu aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan, ya, bukan wajib, dianjurkan. Jadi yang saya ketahui seperti Syekhana, dulu kami punya di antara guru, dosen di Jamiah Islamiyah di Madinah, beliau menyarankan kalau hendaknya setiap kita bermadhab dengan madhab di daerahnya atau sekelilingnya dahulu, supaya tidak kontras. Setelah mengetahui dan menguasai, mungkin setelah itu ke yang lain, ya,
seperti diketahui mazhab mayoritas di masyarakat kita Syafi'i. Nah, kita kaji itu kitab-kitab Imam Syafi'i misalnya, itu bagus. Dan pada akhirnya ya, akidah sama semuanya, yang 4 mazhab ini sama. Semuanya masalah furu', cabang yang mereka ijtihadnya berbeda. Karena berbedanya kenapa? Ada dalil yang tidak sampai pada sebagian. Bukan mereka dengan hawa nafsu, tapi karena ada dalil yang tidak sampai. Gitu aja. Jadi kita misalnya sebagai contoh misalnya di sini, kita mazhab Syafi'i, dari kecil kita sekolah madrasah Syafi'iyah kan gitu ya. Begitu misalnya sekarang banyak dari generasi sekolah ke Madinah. Di Madinah secara umum Saudi Arabia mazhab Hambali. Ya. Begitu pulang bagaimana? Ada sedikit kesulitan, ya kan? Ada sedikit kesulitan. Mungkin menolak bahkan dengan keras dan semacamnya. Tapi sebenarnya kalau dengan kepala dingin sama. Ya. Perbedaannya hanya sedikit, masalah-masalah cabang remeh, bukan yang pokok. Ya. Di situ saya harus legowo, lapang dada. Itu aja. Itu tentang pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau kita bermajelis dengan orang yang lain mazhab dari? Bismillahirrahmanirrahim. Ini penyampainya mutamakin atau menguasai enggak gitu. Masalah itu deh. Ya. Jadi biar tidak bingung ya, makanya kuasai dulu satu. Setelah itu boleh untuk istilahnya variasi. Kuasai dulu yang satu. Itu lebih baik daripada mau banyak bercabang akhirnya musyaddid, yakni maksudnya akhirnya berpencar, artinya ada berserakan. Itu nanti cara memahaminya akhirnya berserakan. Jadi mending satu fokus, ya. Itu di awal-awal begitu. Makanya tidak cocok orang misalnya mau belajar Islam baru, misalnya mau meniti, misalnya jalan ini, kemudian beli buku apa tentang khilaf 4 madhab. Jangan. Itu langsung berenang, baru belajar berenang langsung di samudra. Gimana? Pakai kolam kecil dulu ya. Setelah itu nanti mungkin ya. Jangan langsung ke samudra, selat dulu belum bisa, gimana ke samudra? Ya dijamin kelelep itu. Ya, dijamin. Wallahu musta'an, bisa mati. Baik, jadi demikian mungkin yang bisa kita kaji di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya pada kita semuanya. Dan kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.